Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Bani selaku dosen mata kuliah pada Sistem Informasi Manajemen di semester ganjil pada tahun akademik 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Datta, kelas 3A dari jurusan TI Prodi D4 Teknik Informatika. Jadi, untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa problem pada kuis 1. Baik, untuk yang pertama ada problem, beberapa problem yang mungkin bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama ada problem yaitu mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Dan yang problem kedua yaitu jelaskan keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Dan problem yang ketiga yaitu apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Dan yang keempat, yaitu apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen. Dan yang kelima, yaitu bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Nah, untuk problem yang pertama di sini, mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi? Dalam suatu organisasi, informasi adalah suatu hal atau hmm, sesuatu yang sangat penting bagi berjalannya sebuah organisasi. Jadi, untuk mengapa nih informasi menjadi sumber utama atau sumber daya utama bagi suatu organisasi? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Jadi, informasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasionalnya, yaitu dengan membantu mereka untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan lainnya. Dan yang kedua, yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, untuk poin yang kedua di sini, yaitu informasi juga dapat membantu organisasi untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik, ya, dan dengan menyediakan data dan analisis dengan akurat dan terkini. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Informasi juga dapat membantu sebuah organisasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dengan cara memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Dan selanjutnya yaitu problem yang kedua. Jelaskan keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Nah, di sini saya membahas dua, yaitu sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan SIM, dan keterkaitan antara SIM dan teknologi informasi atau TI. Pada dasarnya, sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Dan TI sendiri memiliki arti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemrosesan dan transmisi informasi atau data, termasuk komputer,
seperti perangkat lunak, jaringan, dan media penyimpanan. Nah, dari mana nih keterkaitan antara SIM dan TI? Nah, di sini keterkaitan antara SIM dan TI yaitu bahwa SIM menggunakan TI untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Jadi, di dalam SIM itu menggunakan TI sebagai alat untuk menjalankannya. Kemudian TI juga menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk SIM. Contohnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Untuk contohnya yaitu eh, bisa seperti pamflet, kemudian dan lain-lain. Kemudian selanjutnya pada problem yang ketiga yaitu apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Nah, fungsi utama yang diterapkannya di sini dalam suatu organisasi ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi. Jadi ketika kita menggunakan SIM dalam organisasi, kita dapat meningkatkan efisien dan efektivitas operasional dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi fungsi yang kedua yaitu bisa meningkatkan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi untuk poin yang ketiga di sini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, maksudnya adalah pelanggan dapat menjadi relevan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif. Dan yang problem yang keempat yaitu apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen. Untuk karakteristik di sini ada 5. Yang pertama yaitu terintegrasi. Jadi maksudnya di sini adalah SIM terdiri dari berbagai komponen, yang mana komponen tersebut saling terkait dan saling kerjasama. Nah, jadi untuk di SIM atau di sistem informasi manajemen di sini, di semua komponennya itu saling terhubung atau memiliki korelasi antar komponen. Dan yang kedua yaitu terarah pada tujuan. Jadi pada SIM yang dirancang atau yang dibuat memiliki tujuan, yaitu tujuan yang sama atau tujuan yang tertentu, contohnya yaitu seperti meningkatkan efisiensi atau efektivitas yang tadi atau mengambilan keputusan. Dan yang karakteristik yang ketiga yaitu bersifat dinamis. Jadi dalam SIM itu harus dapat beradaptasi dalam berbagai kondisi dan situasi dengan perubahan dan kebutuhan dari suatu organisasi tersebut. Jadi untuk SIM di sini tidak boleh statis. Di dalam SIM karakteristik adalah fleksibel atau menyesuaikan dari suatu organisasi tersebut. Dan yang keempat yaitu bersifat berorientasi pada informasi. Nah, di SIM tadi kan kita bisa mengumpulkan, memproses, dan menyimpan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu sih yang bisa menjadi sebuah sifat dari berorientasi tersebut. Dan yang kelima yaitu bersifat berorientasi pada pengguna. Jadi SIM di sini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Nah, kemudian problem yang terakhir mungkin bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Yang pertama yaitu menyediakan data historis. Nah, pada SIM itu dapat digunakan untuk
ada data historis atau data yang udah lampau atau udah lalu yang dapat digunakan untuk mohon maaf, yang dapat digunakan oleh manajer atau sebuah atasan pada suatu organisasi untuk menganalisis tren dan pola pada organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu melakukan analisis statistik, yang mana di sini dapat digunakan untuk melakukan analisis statistik pada data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi ketika datanya udah didapat dari data historis, kemudian dilakukan analisis statistik. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengembangkan sistem pendukung keputusan atau biasa disebut dengan DDS. Nah, DDS sendiri yaitu sebuah sistem yang menggunakan teknologi komputer atau mungkin sekarang biasa disebut dengan AI yang sedang marak untuk membantu si manajer atau si atasan pada suatu organisasi dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi untuk mungkin bagaimana nih sebuah sistem informasi manajemen digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, mungkin dari 3 poin di sini bisa disimpulkan bahwa si manajer atau si atasan ini mendapatkan sebuah data historis atau data yang telah berlalu. Dan yang kedua, ketika data sudah didapatkan, si manajer atau si atasan di sini bisa melakukan analisis statistik, yang mana analisis statistik di sini tidak bisa langsung didapat melalui atau tidak terlihat melalui data yang terlihat. Jadi untuk analisis statistik didapatkan melalui data yang tidak terlihat. Dan yang ketiga di sini, setelah dilakukan analisis statistik, dan yang ketiga yaitu bisa dilakukannya pengambilan keputusan oleh si manajer atau si atasan dari suatu organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai beberapa problem dan jawaban dari sebuah problem untuk SIM dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.